Nah, jadi saldonya itu akan masuk ke sini ya. Di sini udah ada saldo sebesar 12,20 ya. Oke, sesuai dengan judul pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara deposit di platform Bitget lewat Bank BCA ya guys ya. Nah, jadi sebelum kita praktek di sini saya pengen liatin terlebih dahulu saldo yang saya miliki saat ini. Jadi saya punya total aset ya sekitar 0,004027 ya, dan untuk lebih detailnya kita bisa klik di bagian menu aset ini. Nah, jadi secara aset ya di sini untuk totalnya tadi itu terdiri dari dua koin ini ya, yaitu USDT sebanyak 429 USDT dan Fartcoin ya. Saya nggak tahu Fartcoin ini dari mana, padahal saya nggak pernah beli ya guys ya. Mungkin aja ini dapat kiriman dari orang lain ya untuk penipuan ataupun sebagainya. Intinya saya nggak pernah beli koin ini ya. Nah, jadi ini ya guys ya, koin yang saya miliki dari total aset saya tadi ya. Nah, kemudian bagaimana sih Bang cara kita bisa deposit di Bitget ini ya? Nah, untuk cara depositnya teman-teman bisa klik di bagian menu home. Nah, selanjutnya teman-teman klik di bagian menu advance. Nah, kemudian nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman ini. Nah, kalian pilih yang P2P trading ya. Nah, maka teman-teman akan diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Nah, jadi di sini itu teman-teman bisa langsung mengganti metode pembayarannya ya dengan Bank BCA. Jadi kalian tinggal klik di bagian metodenya, kemudian kalian pilih Bank BCA. Nah, ini ya, kita tinggal klik aja Bank BCA, kemudian kita tinggal klik confirm. Nah, maka di sini itu akan ditampilkan para pedagang P2P yang menyediakan metode pembayaran Bank BCA ya. Sebagai contoh ini kayak si Oliva. Nah, si Oliva ini ya, yang paling atas ini ya, dia itu sudah menangani kurang lebih 2761 pesanan ya. Dari 2761 pesanan ya, dia memproses semua pesanan itu 100% ya, tanpa ada kegagalan ya. Dan kalau kita deposit melalui dia, maka kursnya itu adalah 1 USDT dia kalkulasikan itu 16.390 ya. Kemudian dia itu punya sekitar 1693 USDT, dan minimum kalau kita ingin bertransaksi melalui dia itu adalah 3 juta rupiah, which is dananya terlalu besar ya, ataupun minimum depositnya terlalu besar. Nah, jadi kita bisa geser ke bawah sedikit. Nah, di bawah ada si Prospect Exchanger ya. Jadi Prospect Exchange ini dia udah menangani lebih dari 6.000 pesanan dan semuanya itu berakhir sukses ya, 100%. Tapi yang menjadi problem adalah kursnya dia nih ya. Kursnya dia ini berbeda 3 rupiah ya. Kalau si Oliva ini 16.390, kalau si Prospect Exchange itu 16.393 ya. Jadi sedikit lebih mahal 3 rupiah per 1 USDT-nya ya. Nah, kemudian si Prospect Exchange ini dia memiliki minimal depositnya ya, kalau kita deposit melalui dia itu adalah 200.000 rupiah. Nah, which is ini cukup murah ya, cukup kecil ya guys ya. Jadi mungkin kita akan menggunakan dia aja nih ya untuk mencoba deposit di Bitget ini. Nah, jadi kita tinggal klik aja buy ya di sini. Kemudian kita diminta untuk memasukkan berapa nominal yang ingin kita depositkan ya. Karena minimumnya itu 200, jadi kita akan coba deposit 200.000 rupiah. Nah, kemudian untuk metode pembayarannya kita klik dulu nih ya, GoPay-nya ini kita ganti dengan Bank BCA ya, karena memang kita pengen deposit lewat Bank BCA. Oke, nah kalau udah kita tinggal klik buy USDT with no fee. Nah, kemudian ya kita diarahkan ke halaman ini. Nah, kita bisa langsung klik aja next. Nah, maka akan langsung terbuka nomor rekening Bank BCA-nya. Nah, di sini teman-teman tinggal salin aja dulu ya nomor rekening Bank BCA-nya. Kalau udah, kita bisa langsung buka mobile banking BCA kita. Nah, oke, saat ini saya sudah berada di mobile banking BCA, dan untuk transfernya kita klik menu M transfer. Kemudian kita klik di bagian menu antar rekening di bawah menu daftar transfer ini ya. Jadi kita harus tambahkan dulu nomor rekeningnya guys ya. Jadi kita paste aja nomor rekeningnya di sini. Kalau udah kita klik send. Nah, maka akan muncul ya atas nama Abdul Manan, udah bener nih ya. Kita klik send. Lalu kita masukkan PIN dari mobile banking BCA kita.
Nah, oke, maka nomor rekening tujuan BCA berhasil didaftarkan. Kita klik OK. Nah, setelah kita udah mendaftarkan nomor rekeningnya, kita bisa transfer ke nomor rekening tersebut. Nah, caranya teman-teman tinggal klik lagi di bagian menu antar rekening di bawah menu transfer. Lalu kita pilih nomor rekening yang tadi guys ya, yang udah kita daftarkan. Nah, kemudian kita tinggal masukin nominalnya. Nah, tadi kan kita pengen deposit itu Rp200.000. Nah, otomatis di sini kita harus masukkan Rp200.000 guys. Oke, kalau udah kita tinggal klik send. Kemudian kita tinggal klik OK. Lalu masukkan PIN dari mobile banking BCA kalian. Nah, oke, maka berhasil ya. Jadi kalau udah berhasil seperti ini, jangan lupa untuk teman-teman itu simpan bukti pembayarannya ini ya. Nah, kalau udah kita bisa kembali ke platform Bitget-nya. Nah, setelah itu kita bisa langsung klik paid. Nah, kemudian kita pilih yang I have transfer 200.000 to the above account. Kemudian kita klik confirm. Nah, oke, maka kita diarahkan ke halaman ini ya, dan si Bitget memberikan waktu kurang lebih sekitar 1 menit ya untuk si P2P ini mengirimkan USDT-nya kepada kita, dan total yang akan kita terima adalah 12,2 USDT. Nah, jadi langsung ya, lumayan cepat diproses sama si P2P-nya. Di sini juga ada nominalnya 12,2 USDT, dan kalau memang cepat kita kasih aja dia nilai positif ya guys ya. Nah, setelah kita udah kasih feedback, nah kita bisa kembali ya. Kemudian kita kembali lagi. Kemudian kita bisa klik di bagian menu aset ya. Kita akan coba lihat apakah aset kita itu udah masuk atau belum. Nah, begitu kita udah kembali ke sini ya, teman-teman pasti nanya, "Bang, kok nggak ada perbedaan ya? Saldo USDT-nya tetap, kemudian Filecoin-nya juga tetap." Nah, jadi ya, kalau teman-teman deposit tadi menggunakan fitur P2P, nah maka saldonya itu akan masuk ke pasar OTC guys ya. Jadi kita coba klik menu OTC ini. Nah, jadi saldonya itu akan masuk ke sini ya. Di sini udah ada saldo sebesar 12,20 ya, sesuai dengan nominal yang kita lihat tadi. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan saldo ini ya untuk keperluan misalnya trading spot ya, kemudian misalnya mau menggunakan fitur staking ya, fitur copy trading ya, ataupun mau trading future. Nah, kalian tinggal transfer saldo ini ke menu-menu yang ada di sampingnya. Ya, jadi sebagai contoh saya akan coba mau trading future nih ya. Kita akan coba kirim ke pasar future, kita klik menu transfer. Nah, lalu kita pilih from-nya itu from OTC account ya. Ini kita balik dulu ya, from OTC account, to-nya ini ke future ya. Jadi kita klik dulu, kemudian kita pilih USDT and future. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukin nominalnya ya. Di sini kita akan coba kirimkan semua aja ya, 12,20. Kalau udah kita klik confirm. Nah, oke, maka transfer successful ya. Kita confirm. Nah, selanjutnya kita kembali. Nah, begitu kita klik kembali ya, di pasar OTC-nya ini saldonya udah kosong, dan kalau kita klik menu futures, nah, di sini itu udah ada saldonya guys ya. Nah, jadi kalau udah ada saldonya seperti ini, ya teman-teman sudah bisa menggunakan saldo ini untuk trading future guys. Oke, jelas ya. Saya rasa udah cukup jelas video bagaimana cara deposit di Bitget ya lewat Bank BCA. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyakan aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.